Dari mulai pelaporan, kadang-kadang si pelapor ini tidak menguasai materi hukum. Kaifa yastaqimu dhilli wal udu awaj. Bagaimana meluruskan bayangan bengkok sedangkan tiangnya sendiri sudah bengkok. Gitu. Mau lempeng-lempeng, mau bener-bener. Untuk siapapun di luar sana yang mencoba untuk menggoda kami tidak akan tergoda ya Pak. Tidak. Baik, pada kesempatan kali ini adalah seri keempat dari Optimis, yang mana di depan saya ini sudah ada bintang tamu yang luar biasa. Kebetulan juga kordip saya sendiri, yaitu Bapak Mahali SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Beliau adalah Bapak Mahali yang mengampu koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bandung. Baik, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Baik ya Pak ya? Iya. Agak silau sepertinya Pak? Tidak? Ya, memang untuk orang ini saya lupa ini. Oh iya. Sudah cerah. Kirain agak silau gitu Pak pakai kacamata hitam. Jadi kalau tadi saya lihat sepintas seperti mirip Cak Norris Bapak ini ya. Ya itu kan penilaian orang, kita mau nggak mirip diri saya sendiri. Kalau merasanya seperti siapa Pak? Ya merasanya seperti bapak saya lah, karena penggabungan ibu saya dengan bapak saya. Sebelum di Bawaslu nih Pak, kita flashback dulu sebentar. Sebelum di Bawaslu, Bapak itu berprofesi sebagai apa Pak? Saya sebagai wira swastawan. Wira swasta ya Pak? Yang bergerak di bidang limbah, tadi tempat pabrik tekstil, limbah tekstil. Limbah tekstil ya Pak? Oh berarti perkainan dan lain sebagainya ya Pak? Iya, masalah kapas lah. Dari kapan itu Pak? Semenjak tahun 2007 lah. 2007 masih kuliah dulu saya sudah bisnis sih. Oh, sejak kuliah berarti ya Pak ya? Wih, luar biasa. Berarti sejak kuliah Bapak sudah melakukan bisnis yang menghasilkan untuk penghasilan sendiri ya Pak? Iya tentu. Sudah menikah itu Pak? Belum? Oh, sebelum menikah? Di akhir-akhir masa semester, artinya setelah semua KKN, kita baru nikah gitu. Oh, masih kuliah Bapak menikah ya? Belum, sebelum lulus itu Pak? Belum, karena mungkin ketakutan istri saya terlalu mencintai saya. Iya. Aduh. Punya anak berapa Pak? Itu punya anak 7. 7? Iya. 7 itu yang pertama perempuan? Perempuan yang bernama Latifatul Kolbi. Saya kayaknya kenal itu orangnya Pak. Ya mungkin bisa saja kenal. Yang kedua Ma'rifatul Haq. Jadi saya mengambil nama-nama tersebut dari sebuah, artinya dari Torikoh lah. Ya, tokoh-tokoh Torikoh ya. Iya, jadi istilah Latifatul Kolbi itu ada dalam istilah Torikoh. Istilah berarti ya, bukan tokohnya ya Pak? Bukan, istilah dalam sufi. Terus yang ketiga Pak? Yang ketiga itu Muhammad Syauqi, itu Muhammad dari penyair Syauqi. itu. Penyair ya, penyair dari Timur Tengah ya Pak? Iya, dari Timur Tengah itu Muhammad Syauqi. Yang keempat Pak? Muhammad Multajimi yang sekarang masih di UIN. Oh masih kuliah ya? Akhir, ya. Oh iya. Terus yang kelima Pak? Yang kelima itu di sosiologi juga di UIN. Oh di UIN juga? Ali Fikri ya. Waduh, semuanya UIN kayaknya ya Pak kuliahnya? Ya karena sayanya UIN. Oh karena Bapak kebetulan kuliah di UIN dulu. Dan? Karena di UIN itu kan murah. Oh iya. Yang keenam sekarang Pak? Masih sekolah juga? Masih sekolah, yang namanya Ginayatun Nafsi. Kebetulan baru masuk di kebidanan di Unsia. Oh iya. Kalau si bungsu Pak? Si bungsu itu masih di SD. Oh SD ya? Iya. Masih sekolah SD ya? Iya. Berarti yang bungsu itu masih SD kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6, iya. Mau SMP ya Pak? Iya. Banyak ya Pak? Banyak itu. Memang nanti di yaumil kiamah atau di zaman nanti di akhirat itu kan berlomba-lomba
anak ya, turunan gitu. Oh, bukan bapak pahala ya. Mudah-mudahan ya soleh semua. Iya. Itu kan kalau banyak anak banyak Betul, pilihan batal yang gitu. mendoakan nanti ya, Pak. Iya, banyak kalau umpamanya yang laki-laki 4, kemudian artinya apa ya, direncanakan kalau kita meninggal yang mengusungi itu kan ada cukup 4 gitu. Betul Pak, betul. Kemudian nilai kebaikannya, pikiran saya ini kalau satu waktu saja satu anak satu Fatihah, kalau 7 anak berarti 7 kali Fatihah gitu untuk diri saya. Kan yang harapannya waladun soleh ya dululah gitu. Nah, itulah kenapa Bapak dipanggil Pak Kiai ya, Pak ya? Aduh, saya kurang tahu, dan saya mah soalnya tidak merasa kiai. Tidak merasa ya, Pak? Kalau mau begitu tanya saja sama yang manggilnya. Sama yang manggil ya? Iya. Bukan sama Bapak ya, Pak? Panggilan kiai atau merasa kiai, saya merasa berat. Yang namanya kiai itu kan harus punya santri, pinter gitu. Dalam hal masalah keislaman sangat dalam gitu, pemahamannya. Sedangkan kita, apa yang saya ketahui tentang Islam hanyalah ketidaktahuan. Itu. Jadi kalaulah tahu, ya cuma sedikit saja. Sebab Allah memberikan ilmu terhadap manusia hanya sedikit saja gitu. Jadi Socrates mengatakan apa yang saya ketahui hanyalah ketidaktahuan. Betul itu. Manusia ketahuannya, tahunya itu cuma sedikit. Sedikit ya, Pak ya. Oke, berbicara tadi tentang keluarga Bapak, background pendidikan, juga sebelumnya tentang profesi Bapak sebelum di Bawaslu. Tadi itu saya pendidikan anak itu ya. Kalau saya pendidikan tadinya dari Karawang, kemudian saya pesantren di Ciwaringin, Babakan Ciwaringin. Itu yang akan saya tanyakan sebetulnya, Pak. Jadi tadi saya ingin bertanya, Bapak dulu sebelum berkuliah itu berpesantren di mana begitu? Pesantren ya di Pondok Babakan Ciwaringin, Cirebon ya, Pak ya? Iya. Jadi berapa tahun, Pak? 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Yang namanya sekolah, kemudian pondok pesantren, di samping artinya untuk pengembangan potensi, tapi juga untuk mengarahkan terhadap anak didik itu sendiri. Sebab kalau tidak diarahkan, anak didik ini tidak akan maksimal pertumbuhan potensinya gitu. Jadi menurut, kalau dalam teori pendidikan itu kan ada teori naturalisme yang dikatakan oleh Schopenhauer, kemudian konvergensi yang tabula rasa, skop konvergensi itu William Stern, dan tabula rasa itu John Locke gitu. Bapak referensinya luar biasa ya, Pak? Ya, nggak tahu lah. Jadi makanya apa yang saya ketahui diri saya sendiri kadang-kadang nggak tahu gitu. Jadi dulu pada saat muda barangkali Bapak sering hobinya membaca buku barang dia, Pak? Ya, karena disuruh oleh agama saya bahwa kita ayat harus pertama banyak yang membaca, betul. sebagaimana halnya diungkapkan dalam wahyu yang pertama, Iqra itu mengisyaratkan kepada kita, walaupun hitobnya terhadap Nabi, sebetulnya kepada kita semua, bahwa umat Islam harus banyak baca. Kalau banyak baca berarti banyak tahu. Allah itu. Allah. Luar biasa bintang tamu kita kali ini. Selanjutnya, Pak, ini berhubungan dengan profesi Bapak yang sekarang di Bawaslu, Pak. Apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak ikut mendaftarkan diri atau ikut mengikuti seleksi di Bawaslu ini, Pak? Jadi sejarahnya begini, kita sebetulnya pecinta demokrasi, pemerhati demokrasi. Makanya dari tahun 2008 kita kan mengaplikasikan sebuah ilmu dari kampus, artinya manifestasikan diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pada waktu dulu saya senang terhadap mata kuliah atau pelajaran PPKN atau kewarganegaraan atau PMP. Nah, begitu. Artinya di sana juga menarik mata pelajarannya atau mata kuliahnya, sehingga saya ada sedikit tahu lah tentang masalah demokrasi. Kemudian saya pengen menerapkan tentang masalah demokrasi. Nah, kemudian begitu saya beres kuliah karena bisnis, lama kelamaan akhirnya ilmu kita pengen dimanfaatkan untuk masyarakat, sehingga memasuki
tentang kepengawasan untuk pemerhati demokrasi ini dari mulai tahun 2008 lah. 2008 ya, Pak? 2008 saya masuk ke Panwascam. Panwascam ya, Pak? Kemudian saya juga pernah PPL dulu sebelumnya, Pak? Atau langsung Panwascam ya? Panwascam dulu. Oh, Panwascam dulu karena saya pada waktu itu masih rekrutmennya masih tidak ada seleksi, hanya bersifat rekomendasi. Nah, karena saya direkomendasikan oleh seorang mungkin camat di sana pada waktu itu, sehingga saya aktivis wilayah ya, Pak ya. Nah, kemudian periode keduanya pada waktu itu ada pemilu, saya dijadikan PPL karena saya juga ditipu sama teman. Oh, ditipu ya, Pak. Begitu pendaftaran saya dititipkan sama teman. Saya percaya terhadap teman. Berkasnya itu. Berkas pendaftaran ternyata tidak dimasukkan oleh teman itu. Jadi wah, kurang ajar banget ya. Itulah makanya di dalam kehidupan kadang-kadang suka ada yang begitu. Iya. Bahwa nah kemudian setelah itu ya sampai saat ini motivasinya kemudian dari Panwascam lagi masuk ke Panwascam lagi, artinya dari tahun 2012 17 kan gitu. Oh iya. Yang pilkada kemarin ya. Kemudian masuk lagi ke Panwascam. Setelah itu saya juga ya banyak liku-likunya, artinya suka dukanya di Panwascam. Sebab apa sebetulnya berat, apalagi yang jadi pengawas kelurahan yang lebih berat, sebab dia artinya seorang menguasai satu kelurahan, satu wilayah, sedangkan satu wilayah kelurahan itu kan luas banyak, betul. harus bisa menguasai dan memanage dari masing-masing pengawas TPS di sana beratnya. Betul. Nah setelah itu ya kita kembali lagi setelah jadi Panwascam pernah artinya karena saya di Kordip juga di penindakan di sana, sehingga menemukan sebuah permasalahan yang artinya kadang-kadang pahit getirnya terasakan oleh kita. Sebab yang namanya Panwas itu beresiko sebetulnya. Betul. Jadi kalau kita umpamanya calon-calon tersebut sebetulnya ya tidak suka diawasi, padahal diawasi itu sebetulnya ya harus sesuai dengan aturan dalam hal permainan politiknya gitu. Betul. Gitu. Nah sekarang saya alhamdulillah di Bawaslu Kota Bandung itu juga merupakan sebuah keinginan kita untuk mewujudkan kenapa sih kadang-kadang dalam hal penanganan pelanggaran yang seharusnya layak atau patut untuk dinaikkan sampai ke pengadilan ternyata tidak ada apa sih, sehingga saya mencoba harus terlibat di dalamnya untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi begitu ya Pak? Iya begitu. Nah setelah masuk Pak dan mengetahui apa yang terjadi, bagaimana Pak? Ya banyak juga suka. Saya kebetulan di Bawaslu Kota Bandungnya juga di Koordinat Penindakan, penanganan pelanggaran gitu ya, di penanganan pelanggaran. Kemudian ya yang di penanganan pelanggaran itu kan harus melibatkan sentra gakumdu artinya dari lembaga lain, kepolisian dan kejaksaan gitu. Ya di sana ya adu argumen dalam hal masalah mencari kebenaran gitu, kebenaran hukum, material hukum. Ya, kebenaran hukum. Gitu. Ya. Ada hal yang mual pohok gitu. Selama Bapak menjadi seorang pengawas pemilu Pak, ada tidak Pak hal yang tidak bisa Bapak lupakan? Ada pada waktu itu ada kontestasi, artinya dia sebagai calon kada gitu, kepala daerah. Kemudian ya saya pada waktu itu masih di Panwascam sih, pada waktu itu masih pilkada. Kemudian memang ditemukan dan unsur-unsurnya kita pengawasan langsung pada waktu itu, kita jadi sebagai penemu, kemudian dilaporkan ke Panwas Kota pada waktu itu masih Panwas ya? Nah setelah itu kemudian saya juga diklarifikasi oleh Panwas Kota, dimintai keterangan pada waktu itu oleh Pak Zaki, Bu Atun gitu, kemudian Pak Redi, ya di situ. Nah kemudian pada waktu di sentra gakum ini ya masih ada Pak Sugeng gitu, ya cukup dinamis lah pada waktu itu. Cuman ya
kadang-kadang orang kalau dilaporkan kan tidak merasa enak gitu. Padahal kita hanya berpegang teguh menegakkan keadilan pemilu. Menegakkan Dan keadilan. bentuknya bukan justifikasi, tapi Iya, pencarian masih dugaan, pencarian masih fakta. menduga kita. Nah, ini kan nanti terserah yang mempunyai kebijakan gitu, mempunyai kewenangan lah gitu. Karena asas hukum itu kan praduga tak bersalah ya. Iya. Sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah, itu harus tetap ditegakkan, harus ini gitu. Asas praduga tidak bersalah itu saja sebetulnya. Jadi itu yang tidak bisa Bapak lupakan ya. Padahal kalau hal yang tadi kan ada hal yang tidak bisa dilupakan. Kemudian ada hal yang Bapak sendiri itu merasa bukan sedih lebih kepada manis pahitnya. Manisnya nih Pak sebagai pengawas pemilu. Apa sih Pak manisnya? Artinya menumbuhkan gajinya besar Pak. Bukan ya Pak ya. Bukan persoalan menumbuhkan kebersamaan. Artinya jadi banyak saudara. Artinya dekat dengan artinya ya rekan-rekan, kemudian para staf gitu ya. Jadi ya melebarkan atau meluaskan persaudaraan kita itu. Nah, jadi itu yang menjadi ini pemanisnya. Jadi bukan persoalan income ya Pak ya? Bukan. Nah, itu mah nomor berapa lah. Sebab apa ya? Yang namanya kadang-kadang gini, kalau sesuatu yang dicintai itu tidak melihat nominal, betul Pak. Tidak melihat nominal. Iya, tidak melihat nominal, tetapi melihatnya artinya kecintaan terhadap pekerjaan tersebut. Jadi makanya saya harapkan umpamanya ke yang lain, cintailah sesuatu pekerjaan tersebut. Sebab kalau dicintai pekerjaan tersebut tidak merasa lelah nantinya. Dan bukan merasa menjadi beban. Itu makanya gini, Tuhan itu memberikan kewajiban. Itu jangan dianggap sebagai kewajiban, tetapi merupakan sebuah kebutuhan seharusnya. Iya, sebab kalau dianggap merasa kewajiban, nanti akan menjadi beban rasanya. Iya, tapi kalau dan kita selalu menuntut hak pada akhirnya ya Pak. Iya, gitu. Tapi ketika dilakukan sebagai kebutuhan, ya tidak akan merasa lelah gitu. Dan kita menjalankannya dengan sukarela. Dengan sukarela, kemudian dengan betul-betul ikhlas lah. Itu ya Pak, prinsip dalam menjalani kehidupan ya. Iya begitu. Selanjutnya Pak, tadi ada pengalaman Bapak yang sudah Bapak utarakan sebagai pengawas pemilu dari tahun 2008 ya Pak. Iya. Jadi KTP kayaknya Bapak sudah sebagai penyelenggara pemilu ya Pak, atau masih wira swasta Pak? Itu kan masalah itu pekerjaan. Bukan ya Pak? Apalagi yang namanya di Bawaslu sebagai komisioner itu kan tetap cuma masa 5 tahun kan. Kalau jadi wira swasta mah kan kadang-kadang ya itu mencari kehidupan. Saya kira KTP Bapak ini sudah sebagai profesinya sudah sebagai penyelenggara pemilu, tidak ya Pak ya? Itu mah. Oke, masuk kepada substansi divisi yang sedang Bapak ampu hari ini di Bawaslu Kota Bandung Pak. Divisi penanganan pelanggaran. Apa saja sih Pak tupoksinya Pak? Ya tupoksinya sebenarnya pertama gini, dari penanganan pelanggaran itu bermuara artinya dari pengawasan. Nah nanti dari pengawasan tersebut kemudian artinya ada temuan ya. Kalau yang masuk di penanganan pelanggaran ada yang temuan, ada yang pelaporan. Kalau pelaporan berarti artinya kita menerima laporan kewajibannya. Kemudian yang dari temuan nanti kan dari rekan-rekan kita yang dari pengawas pemilu pengawas pemilu, pengawas kecamatan ya, bisa juga dari kita sendiri gitu. Itu nah nanti setelah itu dianalisis. Jadi harus terpenuhi dulu ini masalahnya apa ya? Sulitnya di penanganan di penindakan ini. Penanganan pelanggaran. Dari mulai pelaporan, kadang-kadang si pelapor ini tidak menguasai materi hukum. Apa yang dilaporkan? Iya, jadi unsur formil materialnya itu kadang-kadang tidak terpenuhi. Itu ya maklum lah, kita juga yang di masyarakat itu kan heterogen gitu, basic pendidikannya kadang-kadang beda-beda ya, hukum. Iya gitu. Nah nanti kalau sudah
terpenuhinya kedua unsur tersebut baru diregister. Nah setelah diregister nanti dilakukan pembahasan di dalam penanganan pelanggaran tersebut. Dan setelah itu baru nanti kajian ya Pak. Iya, kajian. Apakah memenuhi syarat formil material atau tidak? Ketika gitu. sudah memenuhi masuk ke proses penanganan pelanggaran, dilakukan klarifikasi begitu ya Pak. Iya, jadi begitu prosesnya. Kemudian nanti dipanggil, artinya apa pelapor dan terlapornya, saksi-saksi ya, saksi-saksi gitu, kuat enggak saksi-saksinya. Kalau umpamanya itu juga kan artinya masih dugaan juga itu nanti yang menentukan tetap masih pencarian fakta ya. Iya. Itu nah kadang-kadang lucunya kalau sudah masuk di sentra gakum itu pembahasannya itu kan harus bulat antara Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian. Nah, selama itu tidak bulat kita tidak bisa dinaikkan gitu. Ke pembahasan gitu. selanjutnya ya. Nah, dari situ karena ya manusianya berbeda, pandangannya berbeda, kadang-kadang ya perbedaan antara Bawaslu dengan dinamika. Iya, itu dinamika demokrasi. Kita juga menghargai dari Kejaksaan, dari Kepolisian gitu. Itu Pak Dimas. Pernah ada yang berupaya untuk memberikan sesuatu tidak Pak ke Bapak? Ya ada, tapi kan kita kan harus integritas sebagai Bawaslu. Ya, harus Sebab kalau tidak ada sifat integritas, wah kita begini. Kita ini sebagai penyelenggara pemilu. Nah, bagaimana mau menghasilkan sebuah pemilu yang bagus, yang berkualitas, manakala penyelenggaranya sendiri tidak berkualitas. Jadi saya teringat apa istilah Arab itu macam anekdot. Kaifa yastaqimu dhilli wal udu awaj. Bagaimana meluruskan bayangan bengkok sedangkan tiangnya sendiri sudah bengkok gitu. Mau lempeng-lempeng mau benar-benar. Jadi makanya kita harus berintegritas sebagai artinya penyelenggara. Berapapun nominalnya ya Pak? Iya, itu nggak boleh, kita sudah cukup. Kita kan sebelumnya sudah tahu bahwa masuk Bawaslu itu dengan nominal sekian. Iya kan gitu. Ya kita harus menerima adanya, tapi tetap kita harus ya nggak boleh. Jangan, ya, Pak. Itu kalau di Bawaslu kalau berbicara hukum mungkin haram bagi Bawaslu untuk menerima itu walaupun tidak ada keterangannya gitu. Haram hukumnya itu menerima yang gitu. Di satu sisi kita mengkampanyekan tolak money politik, tapi di sisi lain itu kan jadi paradoks ya Pak bagi masyarakat. Gitu. Jadi nanti tidak menghasilkan pemilu yang berkualitas gitu. Jadi untuk siapapun di luar sana yang mencoba untuk menggoda kami tidak akan tergoda ya Pak. Makanya begini. Jadi begini, dalam hidup ini kita harus punya prinsip. Dan prinsip itu harus didasarkan oleh rasa kebenaran. Nah, kebenaran dalam hal pemilu ya harus berdasarkan regulasi. Berdasarkan aturan, berdasarkan undang-undang. Sebab apa yang namanya kedaulatan ini, demokrasi ini bukan tanpa aturan, tetapi harus pakai aturan. Nah, aturan kemarin demokrasi yang menjadi kitabnya itu Undang-Undang nomor 7 gitu, atau kemarin waktu pilkada Undang-Undang nomor 10. Nah, harus berdasarkan itu. Kalau tidak berdasarkan itu ya kita salah nantinya. Kita memaklumi lah. Artinya makanya dalam setiap kepemiluan itu berganti regulasi, ada perubahan. Itu artinya mencari sebuah kebenaran. Bagaimana selayaknya demokrasi Pancasila ini diterapkan di dalam negara Indonesia ini, begitu. Oke Pak, menyambung obrolan tadi terkait divisi penanganan pelanggaran atau Bawaslu secara umum. Apa sih yang menjadi barometer bahwa Bawaslu itu sukses mengawal demokrasi di Indonesia? Apakah dari jenis penanganan pelanggaran yang ditanganinya banyak atau apa Pak yang menjadi indikator bahwa Bawaslu sukses mengawal demokrasi di Indonesia? Itu penilaiannya relatif tergantung orangnya ya. Dari sisi mana dia memandangnya. Umpamanya begini, pemilu yang sukses itu tidak adanya pelanggaran katanya. Tapi di sisi lain juga bahwa pemilu ini keberhasilan Bawaslu gitu, banyaknya menemukan temuan-temuan atau menemukan pelanggaran yang bisa tertangani gitu.
Jadi suksesnya pemilu kadang-kadang tidak adanya pelanggaran karena Bawaslu itu berhasil dalam Mencegah. sosialisasi gitu ya. Betul, betul. Ya kan dari sisi lain begitu. Padahal ya kita juga bingung. Jadi harus dari sisi kalau kita ya saya pribadi mengukur suksesnya pemilu dalam Bawaslu itu artinya manakala pemilu terlaksana yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, begitu ya. Itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tidak harus banyak kasus yang kita tangani, pun tidak pula tidak ada kasus yang kita tangani. Ya. Jadi aturan. Jadi begini, kalau kita mengukur sesuatu harus ada ukurannya. Kalau kita harus mengukur berapa senti kan meteran. Kalau kita mengukur artinya harus berapa kilo, ya, betul, itu kan betul, harus betul. kiloan. Betul. Jadi kita mengukur keberhasilan pemilu itu ya yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Betul. Begitu. Jadi ukuran orang kadang-kadang benar atau salah, jangan pakai akal pikiran kita sendiri. Sebab akal pikiran kita sendiri kadang-kadang dihantui oleh dibarengi dengan nafsu ego ya. Dan kita tidak punya barometer sebab akal kita ini berpikirnya kadang-kadang dipengaruhi oleh nafsu. Jadi harus ada standarisasi gitu. Jadi kalau kita mengukur benar, ukuran benarnya apa nih? Jadi kebenaran itu banyak. Ya. Ada kebenaran ilmiah. Waduh, teori kebenaran ya Pak ya? Kebenaran ilmiah, kan kebenaran ilmu gitu. Ya kan? Ada kebenaran filsafat, ada kebenaran wahyu. Wahyu, betul. Jadi nilai-nilai kebenaran itu relatif pada ya. Iya, relatif. Tergantung. Tapi dalam berdemokrasi artinya berbangsa dan bernegara untuk kepemiluan ya kita standarnya itu ya harus aturan undang-undang itu gitu. Regulasi ya Pak ya. Regulasi. Jadi manakala masyarakat kita artinya baik itu peserta pemilu maupun masyarakat pemilih gitu ya itu sesuai dengan aturan itu keberhasilan. Pernah ada kendala tidak Pak dari dalam hal regulasi dalam proses misal di penanganan pelanggaran itu sendiri? Jadi regulasi itu ya kita hanya sekedar menjalankan ya kita jalani aja sesuai dengan regulasi. Umpamanya kalau kendala ya pasti ada. Pasti ada ya. Umpamanya dalam hal penanganan pelanggaran tersebut tidak ada dana untuk pemanggilan saksi. Kan saksi itu kan harus datang ke sini ke waktu diklarifikasi atau waktu proses sentra gakumdu itu. Nah itu kan dia nggak punya duit kadang-kadang nggak datang. Humanis lah ya. Iya artinya. Dan kita juga tidak boleh memberikan uang untuk saksi itu sendiri kan. Dalam pemanggilan saksi itu juga Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memanggil paksa. Betul. Pun kita tidak diberikan perangkat untuk melakukan penyadapan misalnya begitu ya Pak. Iya. Dalam proses penanganan pelanggaran di kepemiluan ini. Baik, terima kasih Bapak. Kita sudah berakhir untuk sesi podcast kali ini. Ya. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Dan selalu diberikan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Oke, sahabat Bawaslu, sekian optimis seri keempat kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Bawaslu Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.